warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Tetap selalu jaga kesehatan kan di rumah? Jadi di video kali ini Miss Anin akan berikan materi tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin, atau bisa disebut sebagai nun mati atau tanwin, dan hukum bacaan mim sukun atau hukum bacaan mim mati. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Ada 5 hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang pertama adalah idhar, yang kedua yaitu idgham biguna, yang ketiga adalah idgham bilaguna, yang keempat adalah iklab, dan yang kelima yaitu ikhfa. Kita akan bahas satu persatu. Idhar. Idhar adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu di antara 6 huruf hijaiyah, yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghoin, dan ha, maka cara membacanya yaitu harus terang, jelas, dan pendek. Bunyi suaranya juga tetap jelas, tidak samar, dan tidak mendengung. Contoh yang pertama, apabila nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka cara membacanya yanha, jelas. Contoh yang kedua, yaitu apabila nun sukun bertemu dengan ho, maka cara membacanya min khaufin, jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Contoh yang ketiga, yaitu apabila tanwin bertemu dengan huruf hamzah, maka cara membacanya hasidin idza, jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Contoh yang keempat, yaitu apabila tanwin domatain bertemu dengan huruf ghoin, cara membacanya yaitu ajrun ghairu mamnunin. Nah, jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Hukum bacaan yang kedua yaitu idgham biguna. Idgham biguna berbunyi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu di antara 4 huruf hijaiyah, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Maka cara membacanya yaitu dimasukkan menjadi satu huruf setelahnya atau ditasydidkan dan dengan mendengung. Contoh yang pertama, apabila nun sukun bertemu dengan ya, maka cara membacanya may ya'mal. Jadi huruf ya-nya seperti ditasydidkan dan huruf nunnya hilang. Contoh yang kedua yaitu apabila nun sukun bertemu dengan huruf waw, miwaraihim. Nah, maka huruf waw-nya seperti ditasydidkan dan huruf nunnya hilang. Contoh yang ketiga yaitu apabila tanwin domatain bertemu dengan huruf nun, maka cara membacanya amilatun nasibatun. Jadi huruf nunnya seperti ditasydidkan dan dibacanya dengan mendengung. Contoh yang keempat yaitu apabila tanwin kasrotain bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya bihijaratim min. Jadi huruf mimnya ditasydidkan dan dengan mendengung. Hukum bacaan yang ketiga yaitu idgham bilaguna. Idgham bilaguna berbunyi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu di antara 2 huruf hijaiyah, yaitu huruf lam dan ro, maka cara membacanya yaitu dimasukkan menjadi satu huruf setelahnya atau ditasydidkan dan tanpa mendengung. Contoh yang pertama yaitu apabila nun sukun bertemu dengan huruf lam, maka cara membacanya la illam yantahi. Jadi huruf lamnya ditasydidkan dan tanpa mendengung atau jelas. Contoh yang kedua yaitu apabila nun sukun bertemu dengan huruf ro, maka cara membacanya mirrohikin. Ro-nya ditasydidkan dan dibacanya tanpa dengung atau jelas. Contoh yang ketiga yaitu apabila tanwin domatain bertemu dengan huruf lam, maka cara membacanya khairul laka. Lamnya ditasydidkan dan tanpa mendengung. Contoh yang keempat yaitu apabila tanwin kasrotain bertemu dengan huruf ro, maka cara membacanya syaitonir rajim. Jadi ro-nya ditasydidkan dan tanpa mendengung. Hukum bacaan yang keempat yaitu iklab.
Iklab adalah apabila nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya yaitu menyuarakannya seperti suara mim dengan merapatkan kedua bibir dan dengan mendengung. Contoh yang pertama yaitu apabila nun mati bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya mim ba'di. Jadi huruf ba-nya diganti dengan huruf mim. Contoh yang kedua, apabila tanwin dhammatain bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya hilum bihadzal baladi. Jadi huruf ba-nya seperti suara mim. Hukum bacaan yang kelima yaitu ifa. Ifa adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu di antara 15 huruf hijaiyah, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, do. Maka cara membacanya yaitu disamarkan antara jelas dan masuk sehingga terdengar seperti bunyi NG dan NY. Contoh yang pertama yaitu apabila nun sukun bertemu dengan huruf za, maka cara membacanya anzalna. Jadi antara nun dan huruf za itu terdengar samar seperti dimasukkan. Contoh yang kedua yaitu apabila nun sukun bertemu dengan huruf jim, maka cara membacanya min ju'in. Jadi di antara huruf nun dan juga jim terdengar samar seperti jelas namun dimasukkan. Contoh yang ketiga yaitu apabila tanwin fathatain bertemu dengan huruf dal, maka cara membacanya dakkan dakka. Jadi di antara tanwin fathatain itu dimasukkan ke huruf dalnya sehingga terdengar samar. Contoh yang keempat yaitu apabila tanwin kasrotain bertemu dengan huruf shin, maka cara membacanya syai'in syahida. Jadi antara kasrotain dengan huruf sinnya disamarkan, terdengar antara jelas dan juga dimasukkan. Hukum bacaan selanjutnya yaitu hukum bacaan mim sukun atau bisa disebut sebagai mim mati. Ada 3 bacaan dalam hukum bacaan mim sukun. Yang pertama yaitu ifa syafawi, yang kedua adalah idgham mimi atau bisa disebut sebagai idgham syafawi, dan yang ketiga yaitu idhar syafawi. Hukum bacaan mim sukun yang pertama yaitu ifa syafawi. Ifa syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba dalam satu kalimat, maka cara membacanya yaitu harus disuarakan samar-samar di bibir dan didengungkan. Contoh yang pertama yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya kuntum bihi. Jadi huruf mim sukunnya itu disuarakan seperti samar-samar di bibir dan juga sedikit didengungkan. Contoh yang kedua, fabashirhum bi'adzabin. Coba kalian tirukan supaya kalian bisa mengerti bagaimana cara membacanya. Hukum bacaan mim sukun yang kedua yaitu idgham mimi. Idgham mimi yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim dalam satu kalimat, maka cara membacanya yaitu disuarakan seperti mim rangkap atau ditasydidkan. Contoh yang pertama, apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, innahum mab'utsun. Huruf mimnya itu seperti ditasydidkan. Contoh yang kedua, alaihim mu'syadatin. Hukum bacaan mim sukun yang ketiga yaitu idhar syafawi. Idhar syafawi berbunyi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu di antara 26 huruf hijaiyah selain mim dan ba dalam satu kalimat, maka cara membacanya yaitu disuarakan dengan terang dan jelas di bibir serta mulut tertutup. Contoh yang pertama yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf kaf, maka cara membacanya innahum kanu, jelas dan mulutnya tertutup. Contoh yang kedua yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ya, maka cara membacanya malam ya'lam, jelas dan bibirnya tertutup. Contoh yang ketiga yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf to, maka cara membacanya lahum to'amun. Contoh yang keempat yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf fa, maka cara membacanya lahum fiha.
Itu adalah dua buah macam hukum bacaan, yaitu hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan juga hukum bacaan mim sukun. Setelah ini kalian mengerjakan soal yang sudah Miss sediakan di Google Classroom. Linknya ada di bawah ini untuk kelas 4, 5, dan juga 6. Selamat mengerjakan and see you next time.